Silakan Kak, lanjut Kak. Nah, dulu kan saya ini Islam kan, Bang. Mm-mm. Jadi saya posisinya itu melahirkan, lagi mau melahirkan kan. Mm-mm. Nah, terus di situ saya masih belum, masih kayak mana ya, masih masih Islam lah kan. Mm-mm. Nah, jadi pas saya lagi tidur, saya mimpi kan. Mm-mm. Di mimpi saya itu saya sakit keras. Mm-mm. Jadi yang saya lihat cahaya. Nah, terus Mm-mm. di cahaya itu bukan biasa kan kalau kita Islam kan nabi kan atau enggak yang cahaya itu kan tulisan Allah atau apa gitu kan. Mm-mm. Yang saya lihat itu bukan itu, yang saya lihat itu Yesus, Bang. Mm-mm. Yesus Haleluya. datang, Yesus datang terus dia bilang, Mm. eh kutengking penyakitmu dan sembuhlah engkau, gitu kan, Bang. Mm-mm. Terus saya bangun, gak lama saya udah di ruang bersalin mau melahirkan. Mm-mm. Itu sih kesaksian saya, Bang. Nah, terus saya masuk Kristen. Mm-mm. Jadi saya mau memperkuat agama Kristen saya gitu, Bang. Oh gitu. Nah, boleh aku tanya-tanya sedikit sama Kak Rida, boleh? Boleh, boleh, Bang. Alasannya apa Kak? Mungkin Kakak bisa ceritakan dulu tapi tidak menyenggol agama Kakak yang sebelumnya. Kakak ceritakan aja. Gitu. Kenapa Kakak meninggalkan agama yang dulu dan berpindah ke agama yang sekarang? Terus apa yang Kakak rasakan ketika mengalami perpindahan agama ini? Silahkan Kak. Eh, saya ingin pindah ke Kristen gitu maksudnya, Bang. Ya, Kenapa saya itu. ingin? Ah, ah. Karena saya percaya bahwa keselamatan itu ada di Tuhan Yesus, ada di Kristen gitu, Bang. Hmm. Nah, terus satu lagi tadi apa, Bang? Satu lagi, perubahan hidup maksudnya gini. Dulu di agama yang sebelumnya aja sebutin ya, jangan disebutin agamanya. Di agama yang sebelumnya sama agama yang sekarang pengalaman perubahan hidup apa yang Ade rasakan? Silahkan. Perubahannya dulu eh, suami saya nggak dapat kerja itu susah. Hmm. Setelah kami perdalam agama Kristen dan saya pun Hmm. masuk Kristen, Hmm. eh, nggak lama berjalannya waktu suami saya dapat kerja dan Hmm. kebutuhan di rumah ini tercukupi, Bang. Itu sih. Haleluya, itu salah satu berkat kebaikan Tuhan Iya. dalam segi ekonomi ya. Ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada tertulis juga di dalam Alkitab, maka carilah dulu kerajaan Allah dan segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu. Nah, kalau dari segi emosional atau dari segi kehidupan yang lain, ada nggak perubahannya? Dari segi emosional ada sih. Dulu Hmm. saya orangnya kayak apa namanya? Kalau keras dikerasin itu lebih keras gitu kan. Hmm. Bahkan kalau misalnya berantem itu mau sampai banting-banting barang gitu kan. Hmm. Tapi sekarang saya nyebut nama Tuhan Yesus, udah hati saya itu udah adem, udah Haleluya. Gitu. Berapa lama udah Dek pindah agama Dek? baru 6 bulan, baru setengah tahun. Oh baru setengah tahun barunya itu sudah dibaptis, Udah dibaptis. Bulan udah 5 kemarin dibaptis bulan 5 kemarin dibaptis di mana? di Medan. Di Kebetulan saya Medan. asli Medan ya. Alkitab udah punya? Udah ada. Udah, puji Tuhan. Coba ceritain sedikit lah pengalamannya selama 5 bulan ini sampai dibaptis ini gimana? Coba silakan. Biar agak panjang sedikitnya aku sambil izin lab di YouTube ya. Oh Boleh iya. kan? Nah, silakan. Pengalamannya ya saya kayak dibilang dulu dulu saya itu kurang kurang kayak mana ya, saya itu kurang bisa belajar kitab agama sebelumnya. Ah, ah. Tapi sekarang memahami pelan-pelan memahami Alkitab saya sudah paham. Mm-mm. Pelan-pelan saya udah mulai menerapkan sifat di Alkitab di hidup saya dan hidup Ya. saya lebih lebih apa? Lebih terselamatkan, lebih Hmm. banyak yang berubah gitulah, Bang. Ya. Yang Orang tua memang dari agama sebelah dulunya. iya, iya. Sekarang orang tua agamanya apa? Masih itu, Oh masih masih. Nah, kalau agama orang tuanya masih itu, gimana tanggapan orang tua sama kamu ketika kamu berpindah agama? ya orang tua mau bilang gimana, intinya orang tua itu sekarang bilang ya udah kalau memang
kamu yakin sama kepercayaan sama kamu sekarang, apa namanya, silakan ditekuni, dipahami. Jangan Itu. nanti sekarang A, terus Mm. besoknya B, nanti balik Mm-mm. lagi ke A, jangan kayak gitu. Ya jangan jangan pernah, maksudnya gini, aku juga pernah seperti itu ya. Maksudnya gini, ketika kamu dengan benar-benar dari hatimu menerima Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Iya. Gitu ya. Tetap kuat di dalam iman, tetap kuat pikul salib. Karena apa? Orang banyak bilang tuh gini aja ya. Orang banyak bilang ikut Tuhan Yesus itu enak, ikut Tuhan Yesus itu tidak ada cobaannya. Masuk Kristen itu dibayar pakai Indomie, masuk Kristen itu dikasih uang, padahal tidak ada satupun yang terbukti. Gitu. Coba aku tanya sama kamu, ketika kamu masuk Kristen, kamu ada dibayar nggak? Enggak, enggak. Nggak ada kan? Benar-benar Enggak ada. keinginan dari hati kamu kan? Iya, iya. Itu. Memang keinginan Nah, dari ya yang terpenting itu dia siap pikul salib. Tapi kamu juga harus ingat ya, di dalam kisah para rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Bukan kamu yang memilih Tuhan. Itu. Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang memilih kamu. Kamu harus tahu itu. Ini luar biasanya ya, Dek ya. Kamu Iya. mau kamu mau tahu nggak nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasanya dari mana? Hal simpel bisa aku tunjukkan. Contohnya, ketika kamu sekarang bersaksi, berpindah agama dan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang-orang di bawah roh-roh jahatnya bergejolak. Roh-roh Iya. jahat di dalam dirinya langsung panas. Itu contoh apa? Nama Tuhan Yesus itu berkuasa di atas segala nama. Ada deh. Nah, maaf. Kalau kamu lagi ini anak, aku off cam dulu ya, Dek ya, karena takutnya kena pelanggaran nanti kita. Oh iya, iya. Oke oke. Yang terakhir aku mau bilang kamu sebelum aku turunin, aku mau bilang terakhir, ada apa-apa silahkan DM ke saya atau ke calon istri saya, ada kesaksian Kristen juga, silahkan DM kalau butuh apa-apa silahkan DM. Tetap kuat pikul salib, tetap kuat di dalam iman, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, belajar Alkitab terus, baca Alkitab terus setiap harinya ya. Iya. Ini Oke. ada kan Bang yang di bawah bilang memang Hmm. dari kecil oten. Saya hafal loh, Al-Baqarah saya hafal, 30 saya hafal, Al-Fatihah juga saya hafal. Nah, itu, tapi nggak nggak perlu kamu Jadi buktiin, nggak biarin perlu, aja. sekarang kan agama Ah, saya udah Kristen. ya Jadi nggak perlu. perlu saya bilang di sini. Ah, ah. Biarin aja mereka yang di bawah itu kejang-kejang. Memang mereka tuh suka begitu. Yang di atas kesaksian, yang di bawah kejang-kejang. Sampai Itu. sampai suami saya juga nggak percaya gitu kan, Mm-mm. katanya. Oh, Makasih mana Kak Nepteri, makasih. Silakan lanjutkan. mana mungkin kau kayak gitu, hebat kalah kau kayak gitu, aku aja yang Kristen dari kecil aja nggak pernah kayak gitu ya. Ah, Namanya saya dipilih Tuhan nih, kayak mana mau dibilang, memang itu kesaksian saya, buktinya ah, saya ah. waktu melahirkan itu Bang, pembukaan itu kan, ini sedikit cerita ya, Boleh, pembukaan boleh, boleh, itu silakan. dari pembukaan 3 ke 4 itu 1 hari. Ah, Pas saya bermimpi kayak gitu, paginya saya langsung dibawa ke ruang bersalin dan mau melahirkan. itu luar biasa ya. Terima kasih Kak Nepteri, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Nah itu dia deh, itulah contoh ya, salah satu contoh yang aku bilang nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Itu cobalah ceritain sedikit lagi, 5-10 menit lagi lah, ceritain lagi biar panjang nah durasi YouTube kita ya kan. Itu. Nah terus Ceritain. ada yang bilang, sebentar, aku disclaimer dulu ya, ada yang bilang ya, kamu sama saya settingan, pernahkah kita DM-an, pernahkah kita bertemu? Saya nggak pernah kenal abang ya, baru ini saya lewat rumah abang. Dan Itu. saya ingin menyampaikan kesaksian saya selama Ah, ini, baru 6 bulan ini saya berada di Kristen, berada di agama saya yang baru. ah, ah. Saya nggak Itu pernah kenal gitu. ya, tapi suami itu Kristen ya, emang suami Suami Kristen ya. suami Kristen dari kecil, dan suami saya nggak pernah mempengaruhi saya untuk pindah agama Kristen. Wah salut sama suaminya. Ya, Nah, mm. Kak Neverity, makasih banyak Kak, Tuhan Yesus berkati. Silakan Dek, silakan dilanjut lagi Dek. Itu. ini kalau boleh saya cerita, Ah, dari kecil itu agama saya kuat, bahkan saya pernah di pesantren. mm-mm. Saya pernah di pesantren dan saya nggak masuk di otak itu, nggak masuk. Mm-mm. Nah, jadi saya kenal suami saya, pacaran.
dan saya Ah, nggak pernah dipengaruhi sedikit pun untuk masuk ah, ah. Kristen. Nah, sebentar, aku ingatin dulu kan kemarin habis terjadi masalah Ratu Entok, jangan terlalu barbar. Soalnya lagi cari remis mereka. Silahkan kamu ceritakan agama yang dulu aja gitu. Pokoknya jangan jangan sebutin lambangnya gitu. Oh, Silakan, silakan, silakan. diceritain gimana maksudnya ini, Bang? Ya maksudnya kalau kamu mau nyebutin agama itu agama yang dulu, jangan kamu sebutin agamanya agama apa Oh gitu. iya, ya. Ah, Jangan disebut merek lah gitu ya. jangan pokoknya jangan sebut merek lah itu. Ya silakan silakan dilanjutkan. Ya, dari agama sebelumnya itu memang saya nggak pernah masuk ke Makasih. otak. Terus pun sikap saya nggak mencerminkan bahwa saya agama itu. Mm, mm, Dan sekarang saya udah berumah tangga sama suami saya dan saya pindah ke agama saya yang Kristen ini. mm, mm, Saya banyak sekali perubahan, mulai dari emosional, mm, mm, ekonomi, mm. perlahan-lahan mulai dibangkitkan sama Tuhan. Ah, Yang terus? dari anak saya yang awalnya eh, parunya belum matang dan Mm. disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Terus deh. Dan pertumbuhan anak saya itu begitu cepat gitu loh, Bang. Mm, Sekarang dia udah 9 bulan udah bisa duduk mandiri. Selalu mm, mm. berkati Tuhan pertumbuhannya dengan baik. Amin 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 amin. Haleluya. Itu. Tapi kamu menyesal nggak sekarang sudah punya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kamu? Enggak lah ya. Enggak, saya justru bersyukur. Bersyukur ya. Ya, Itu. bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Silakan. Bersyukurnya karena saya itu berada di keselamatan. Mm-mm. Kan cuman di Kristen ada dipastikan keselamatan. Yes. Dan cuman ini ya, aku jelasin sedikit ya sebelum kamu lanjut. Cuma Tuhan Yesus dari seluruh pemuka agama di seluruh dunia ini yang berani bilang, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus yang berani bilang itu. Itu, silahkan dilanjutkan ya. Jadi di Kristen ini saya banyak dapat pelajaran dan banyak sekali yang Tuhan mengubah hidup saya walaupun secara pelan-pelan, Hmm. dan saya tetap mendoakan keluarga saya yang belum diselamatkan. Oke, oke. Itu. Nah, itu saja sih Bang. Soalnya eh, kalau kesaksian saya cuman yang Tuhan Yesus datang melalui cahaya itu di mimpi saya. Ya, itu luar biasa ya. Itu pokoknya pesan aku sama kamu, tetap kuat pikul salib, tetap kuat di jalan Tuhan. Kamu tuh sudah punya juru selamat dan kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Satu pesan saya, jangan pernah berdebat dengan orang tua kamu. Tunjukkan perubahan hidupmu ketika kamu mengenal Tuhan, maka mereka akan melihat, wah, anak saya ketika dia memilih Tuhan yang benar, ketika dia menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Itu. Dari situ nanti mungkin orang tuamu akan berpikir dan semoga orang tuamu juga akan diselamatkan. Ya dia ya. Itu. Doa Bang sama Tuhan. Oke oke. Iya, terus didoakan. Nanti juga di akhir acara nama kamu siapa? Nama saya Rizky Dita Aulia. Rizky Dita Aulia. Kamu mau didoakan sekarang atau nanti di akhir acara atau kita berdoa sekarang ya? Buat Rizky ya. Nanti aja Bang di akhir. Oh, boleh di akhir aja. Mm-mm. Abang tahu nggak yang tadi malam komen masuk di live Zuma dihina-hina? Itu saya. Oh, itu kamu. Padahal saya cuman memberitakan agama Kristen dengan baik, tapi saya dihina-hina, dibilanglah eh, Tuhan Yesus itu disunat, terus itulah Ya, ini aku jelasin sama kamu ya, biar biar kamu karena kamu juga baru terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disunat karena mengikuti tradisi Yahudi. Itu. Tuhan Yesus itu disunat karena mengikuti tradisi Yahudi dan saran aku karena kamu juga baru masuk Kristen, enggak perlu sama sekali kamu masuk komal-komal mereka. Itu komal-komal yang apa ya, yang pintir-pintir ayat Alkitab. Itu enggak perlu masuk komal-komal mereka, enggak penting itu komal mereka itu. Ya, Dek ya. Iya. Oke, tetap kuat pikul salib ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Semoga orang tua kamu cepat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Dek, tetap semangat ya. Terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada apa-apa boleh DM ya. Silahkan ya, kalau ada apa-apa silahkan DM.
teman-teman, itulah ya kesaksian murtadin yang sangat luar biasa gitu. Jadi gini, yang saya bingung itu ya, katanya banyak tuh yang masuk ke iman sebelah. Bahkan tiap hari katanya di room mereka itu banyak yang menerima agama mereka, banyak yang masuk ke agama mereka. Tapi ketika ada satu murtadin aja yang bersaksi di sini tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, kejang-kejang di bawah, kejang-kejang.